Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramen Putra dengan NIM L1A11949 dari ruang R002 Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Untuk materi yang pertama, perbanyakan tanaman secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbanyakan tanaman yang melewati proses perkawinan antar dua tanaman induk, melewati organ reproduksi berupa bunga, yang setelah itu terjadi penyerbukan benang sari terhadap putik serta menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Biji ini bisa ditanam kembali buat menghasilkan tanaman baru yang memungkinkan terjadinya variasi karakter. Perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah perbanyakan tanaman yang memakai bagian-bagian vegetatif tanaman tersebut, seperti vegetatif akar, batang, maupun daun. Bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif dapat disebut bibit. Perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanaman yang terjadi tanpa melewati proses perkawinan. Adapun macam-macam vegetatif, yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif buatan yang pertama adalah stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman tersebut. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong dan ditanam. Cara ini minimalisir tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman dan untuk menghasilkan tanaman baru yang sifatnya persis seperti induknya. Yang ketiga, okulasi. Okulasi merupakan jenis teknik perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Ada dua okulasi, yaitu dengan cara menempel dan dengan cara menyambung. Okulasi menempel yaitu menempelkan tunas pada batang bawah dan batang induk. Sedangkan okulasi menyambung yaitu menyambung dua batang pohon tersebut. Yang ketiga, merunduk. Merunduk adalah teknik perbanyakan tanaman yang hanya dapat dilakukan untuk tanaman yang memiliki cabang tanaman yang panjang atau lentur. Prinsipnya yaitu melakukan pelengkungan cabang sebagai cabang dibenam dengan tanah sampai terbentuk akar dan tunas baru dan masih menyatu pada tanaman induknya. Selanjutnya, teknik dengan menyambung. Menyambung merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis, sehingga akan terbentuk tanaman baru. Teknik menyambung ini menggunakan seluruh bagian pucuk tanaman sepanjang 7,5 sampai dengan 10 cm. Selanjutnya adalah vegetatif alami. Contohnya yang pertama adalah pembelahan. Pembelahan merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel induk. Setiap sel anak menyambung menggunakan seluruh bagian pucuk tanaman untuk menghasilkan individu baru. Sifat sel anak ini akan sama dengan sifat sel induknya. Yang kedua, umbi lapis. Bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis di dalam tunas atau di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak keluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar tidak dapat mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar.
Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah geragih. Geragih merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tunas-tunas baru. Tanaman ini akan tumbuh pada ruas-ruas yang tidak bergantung pada induknya. Selanjutnya adalah spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Terdapat di kotak spora yang terletak di tepi daun dan tumbuhan paku. Selanjutnya adalah ada kelebihan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kelebihan yang pertama adalah masa muda tanaman lumayan pendek. Yang kedua, tanaman cukup cepat berreproduksi. Yang ketiga, bisa diterapkan terhadap tanaman yang tidak menghasilkan biji. Yang keempat, sifat-sifat yang lebih baik terhadap induknya bisa diturunkan. Yang kelima, bisa tumbuh dari tanah yang mempunyai lapisan tanah dangkal sebab mempunyai sistem perakaran yang dangkal. Kelemahan perbanyakan secara vegetatif. Yang pertama, sistem perakaran kurang kuat sebab tidak mempunyai akar tunggang. Yang kedua, memperoleh sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya. Yang ketiga, biaya pengadaan bibit mahal. Dan keempat, waktu yang diperlukan lumayan lama. Dan yang kelima, sulit mendapatkan tanaman di dalam jumlah yang besar yang berasal pada satu pohon induknya. Adapun kelebihan dari perbanyakan tanaman secara generatif antara yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan memiliki peran yang kuat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Yang ketiga, umur tanaman akan lebih lama. Dan yang keempat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menghilangkannya. Dan kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara yang pertama adalah tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang muncul belum tentu lebih baik. Yang ketiga, waktu berbuah cukup lama. Yang keempat, kualitas tanaman baru diketahui sebelum tanaman berbuah. Mungkin demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.